Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini bertemu lagi untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah supaya pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat serta barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat berdiskusi dan mereka bingung untuk mencari siapa yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Para pemimpin setelah beliau hanya bisa menggantikannya sebagai pemimpin negara, tapi tidak bisa menggantikannya sebagai nabi. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang terakhir, yang merupakan khotamul anbiya wal mursalin, yang artinya penutup para nabi dan rasul. Nah, karena tugas Nabi Muhammad selain sebagai nabi dan rasul adalah sebagai pemimpin negara dan agama, maka harus dicari siapakah yang menggantikan tugas beliau. Akhirnya, setelah melalui musyawarah dan berdiskusi, para sahabat bersepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti beliau dengan alasan bahwa Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang pernah ditunjuk Nabi menjadi imam sholat saat beliau sedang sakit. Yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Itulah mengapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Para pengganti setelah Rasulullah disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua kata, khulafa dan rasyidin. Khulafa berasal dari kata khalifah yang merupakan bentuk jamak, artinya para pengganti. Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Siapa saja yang merupakan Khulafaur Rasyidin? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Baik, kita akan mempelajari Khulafaur Rasyidin satu persatu. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu adalah khalifah yang pertama yang menjabat menjadi khalifah antara tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Jadi hanya 2 tahun saja. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan beliau adalah yang pertama, beliau adalah orang yang sangat dermawan, gemar bersedekah. Beliau pernah mentasarufkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Yang kedua, Abu Bakar itu selalu bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan, serta beliau itu sangat peduli dengan rakyatnya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, menjadi khalifah antara tahun 634 sampai 644 Masehi atau selama 10 tahun. Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang kedua, memiliki nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Jadi sebelum masuk Islam, Umar itu adalah penyembah berhala atau Uzza. Umar bin Khattab diberi gelar The Lion of the Desert, artinya singa padang pasir. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu terkenal memiliki ilmu bela diri yang sangat bagus, dan beliau selalu
menjadi juara ketika ada lomba. Sebelum masuk Islam, Umar adalah orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Keteladanan beliau adalah beliau orang yang sangat pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Oleh karena itu anak-anak, Nabi Muhammad yang sebelumnya dalam mendakwahkan agama Islam itu secara sembunyi-sembunyi, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Nabi Muhammad itu mulai berdakwah secara terang-terangan. Karena apa? Umar yang sangat disegani saat itu sudah menjadi pemeluk agama Islam. Jasa Umar bin Khattab menetapkan tanggal 1 Muharram itu sebagai tahun baru Hijriah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman itu khalifah yang ketiga. Beliau terkenal orang yang sangat kaya dan dermawan. Di masa pemerintahannya, Utsman itu menyusun dan membukukan Al-Quran karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur saat itu dan takut kalau Al-Quran akan lenyap dari muka bumi. Pada saat Utsman bin Affan, Al-Quran itu diperbanyak menjadi 4 eksemplar atau menjadi 4 buah dan dikirim ke negara tetangga. Ketua panitia penyusunan Al-Quran saat itu adalah Zaid bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Selanjutnya khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang memerintah antara tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib itu merupakan seorang tokoh pemuda. Dialah satu-satunya pemuda yang masuk Islam pertama kali. Ali itu adalah Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Dan Ali itu adalah putra Abi Thalib atau putra paman Nabi Muhammad. Jadi Ali itu adalah saudara sepupu, maaf bukan keponakan ya, tapi saudara sepupu Nabi Muhammad. Ali itu terkenal sangat pemberani, terbukti pernah mengganti tidur di tempat tidur Nabi saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tujuannya untuk apa? Untuk mengelabui kaum kafir Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad. Keteladanan Ali bin Abi Thalib adalah beliau itu sangat pemberani dan peduli dengan pendidikan. Oke anak-anak, pembahasan kita sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.